Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Dwi Wardani dengan NPM 2018703094. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik, model, dan pendekatan evaluasi pembelajaran. A. Karakteristik alat ukur yang baik. Zainal Arifin mengemukakan karakteristik instrumen evaluasi yang baik adalah valid, reliable, relevan, representatif, praktis, diskriminatif, spesifik, dan proporsional. Di sini saya akan mengartikannya satu persatu. 1. Valid artinya suatu alat ukur yang dikatakan valid jika betul-betul mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. 2. Reliable artinya suatu alat ukur dapat dikatakan reliable atau handal jika ia mempunyai hasil yang taat asas atau konsisten. 3. Relevan artinya alat ukur yang digunakan harus sesuai dengan standar kompetensi dasar, dan indikator yang telah ditetapkan. 4. Representatif artinya materi alat ukur harus betul-betul mewakili dari seluruh materi yang akan disampaikan. 5. Praktis artinya mudah digunakan. Jika alat ukur itu sudah memenuhi syarat tetapi sukar digunakan, berarti tidak praktis. 6. Diskriminatif artinya adalah alat ukur itu harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan perbedaan-perbedaan yang sekecil apapun. 7. Spesifik artinya suatu alat ukur disusun dan digunakan khusus untuk objek yang diukur. 8. Proporsional artinya suatu alat ukur harus memiliki tingkat kesulitan yang proporsional antara sulit, sedang, dan mudah. Dalam buku Successful Teaching karangan J. Mursell yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh J. Mursell dan S. Nasution, dikemukakan bahwa ciri-ciri evaluasi yang baik yaitu 1. Evaluasi dan hasil langsung. Dalam proses pembelajaran, guru sering melakukan kegiatan evaluasi, baik ketika proses pembelajaran sedang berlangsung maupun ketika sesudah proses pembelajaran selesai. Jika evaluasi dilakukan sesudah proses pembelajaran selesai, berarti guru ingin mengetahui hasil atau prestasi belajar yang diperoleh peserta didik. 2. Evaluasi dan transfer. Evaluasi yang baik harus mengukur hasil belajar yang otentik dan kemungkinan dapat ditransfer. Ada dua sebab mengapa hasil pembelajaran yang mengakibatkan dan berhubungan dengan proses transfer menjadi penting artinya dalam proses evaluasi. Pertama, hasil-hasil itu menyatakan secara khusus dan sejelas-jelasnya kepada guru mengenal apa yang sebenarnya terjadi ataupun tidak terjadi dan sampai di mana pula telah tercapai hasil belajar yang penuh makna serta otentik sifatnya. Kedua, hasil belajar sangat erat hubungannya dengan tujuan peserta didik belajar. 3. Evaluasi langsung dari proses belajar. Penelitian tentang proses belajar bermanfaat juga bagi peserta didik itu sendiri. Peserta didik akan melihat kelemahannya, kemudian berusaha memperbaikinya, dan akhirnya dapat mempertinggi hasil belajarnya. Meneliti proses belajar seorang anak bukan pekerjaan yang mudah. Hal ini memerlukan waktu, tenaga, pemikiran, dan pengalaman. B. Model-model evaluasi. Pada tahun 1949, Taylor pernah mengemukakan model evaluasi black box. Model ini banyak digunakan oleh orang-orang yang melakukan kegiatan evaluasi. Studi tentang evaluasi belum begitu menarik perhatian orang banyak karena kurang memiliki nilai praktis. Baru sekitar tahun 1960-an, studi evaluasi mulai berdiri sendiri menjadi salah satu program studi di perguruan tinggi, tidak hanya di jenjang sarjana dan magister, tetapi juga pada jenjang doktor. Sekitar tahun 1972, model evaluasi mulai berkembang. Taylor dan Cowley, misalnya, berhasil mengumpulkan berbagai pemikiran tentang model evaluasi dan menerbitkannya dalam suatu buku. Model evaluasi yang dikembangkan lebih banyak menggunakan pendekatan positivisme yang berakar pada teori psikometrik. Dalam model tersebut, pengukuran dan tes masih sangat dominan, sekalipun tidak lagi diidentikan dengan evaluasi. Penggunaan desain eksperimen seperti yang dikemukakan Campbell dan Stanley pada tahun 1963 menjadi ciri utama dari model evaluasi. Berkembangnya model evaluasi pada tahun 70-an tersebut diawali dengan adanya pandangan alternatif
dari para expert. Pandangan alternatif yang dilandasi sebuah paradigma fenomenologi banyak menampilkan model evaluasi. C. Pendekatan evaluasi. Pendekatan evaluasi merupakan sudut pandang seseorang dalam menelaah atau mempelajari evaluasi. Pendekatan evaluasi dapat dibagi dua, yaitu 1. Pendekatan tradisional. Peserta didik hanya dituntut untuk menguasai mata pelajaran. Kegiatan-kegiatan evaluasi juga lebih difokuskan kepada komponen produk saja, sementara komponen proses cenderung diabaikan. Hasil kajian Spencer cukup memberikan gambaran betapa pentingnya evaluasi pembelajaran. Ia mengemukakan sejumlah isi pendidikan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk merumuskan tujuan pendidikan secara komprehensif dan pada gilirannya menjadi acuan dalam membuat perencanaan evaluasi. 2. Pendidikan sistem. Sistem adalah totalitas dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan ketergantungan. Jika pendekatan sistem dikaitkan dengan evaluasi, maka pembahasan lebih difokuskan kepada komponen evaluasi yang meliputi komponen kebutuhan dan feasibility, komponen input, komponen proses, dan komponen produk. Dalam literatur modern tentang evaluasi, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menafsirkan hasil evaluasi, yaitu 1. Penilaian acuan patokan atau PAP. Pendekatan ini sering juga disebut penilaian norma absolut. Jika ingin menggunakan pendekatan ini, berarti harus membandingkan hasil yang diperoleh peserta didik dengan sebuah patokan atau kriteria yang secara absolut atau mutlak telah ditetapkan oleh guru. 2. Penilaian acuan norma atau PAN. Salah satu perbedaan PAP dengan PAN adalah penggunaan tolak ukur hasil atau skor sebagai pembanding. Pendekatan ini membandingkan skor setiap peserta didik dengan teman satu sekelasnya. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.